Tribun Sulbar kembali menyapa Anda dalam program Sulbar Everyday, edisi Sabtu 11 Juni 2022. Bersama saya, Hasrul, wartawan tribunsulbar.com. Beragam informasi dan kejadian menarik akan kami sampaikan melalui kanal YouTube dan Facebook Tribun Sulbar Official. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Mamuju, di mana pasca gempa, pasien di Rumah Sakit RSUD Mamuju masih dirawat di luar ruang perawatan, tepatnya di koridor rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Abdul Rahman. Ya, Rahman. Ya, halo Hasrul di studio. Ya, bisa dilaporkan seperti apa kondisi ataupun suasana perawatan di Rumah Sakit RSUD Mamuju pasca gempa Rabu lalu? Ya, baik Hasrul dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pasca gempa pada Rabu kemarin, pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju ini masih dirawat di luar gedung rumah sakit karena pihak rumah sakit sendiri masih khawatir dengan adanya gempa susulan, apalagi pemerintah Kabupaten Mamuju sudah mengeluarkan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Mamuju ini, sehingga pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan administrasi maupun pasien saat ini masih berada di luar gedung rumah sakit itu sendiri. Sementara untuk pelayanan administrasi ataupun pelayanan kesehatan saat ini berada di tenda darurat milik BNPB Provinsi Sulawesi Barat. Namun untuk pasien, perawatan pasien saat ini dirawat di bagian koridor ataupun di luar ruangan rumah sakit daerah Kabupaten Mamuju. Kemudian dapat juga kami laporkan bahwa pihak rumah sakit sendiri mengaku masih khawatir dengan adanya gempa susulan. Kemudian sejumlah pasien yang ada saat ini dirawat di rumah sakit itu masih takut untuk masuk ke dalam ruang rumah sakit itu sendiri karena masih trauma dengan gempa pada 15 Januari 2021. Demikian. Iya, lalu bagaimana sistem pengecekan ataupun pelayanan dari dokter ataupun perawat kepada pasien? Apakah itu tetap berjalan normal atau seperti apa? Ya, seperti biasanya di ruang koridor ini, yang pertama dapat kami laporkan juga bahwa adanya pembatasan tirai yang berwarna hijau di sana, pembatasan para pasien-pasien, dan untuk pelayanan sendiri, pelayanan pemeriksaan dari pihak dokter maupun tenaga medis di sana tetap berjalan dengan normal dan terus memonitor sejumlah pasien-pasien yang ada di sana tetap berjalan normal dan sejumlah keluarga pasien maupun pasien juga mengaku bahwa saat ini pelayanannya dari pihak rumah sakit sendiri cukup bagus dan normal seperti biasanya. Seperti itu, Asur. Lalu Rahman, bagaimana dengan keluarga pasien, baik yang menjenguk maupun yang menemani pasien di saat perawatan? Ya, dari pantauan kami di lapangan di Rumah Sakit RSUD Mamuju, bahwa pihak keluarga pasien sendiri ada yang memasang tenda di depan gedung rumah sakit, menunggu atau dijadikan sebagai tempat menunggu keluarganya yang sedang sakit. Dan ada juga yang ada juga fasilitas yang disediakan oleh pihak rumah sakit seperti kursi maupun alas tikar yang ada di rumah sakit yang juga ditempati para pengunjung ataupun keluarga pasien yang
menjaga keluarganya yang sedang sakit pada saat ini. Seperti itu, Hasrul. Ya, baik Rahman, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita masih beralih ke laporan selanjutnya, masih di Kabupaten Mamuju, di mana salah satu perusahaan atau PT Taspen memberikan bantuan kepada korban gempa sebagai bentuk kepedulian atas korban yang ada di Kabupaten Mamuju. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Habludin. Ya, Hablu. Ya, halo, Sirul. Ya, bisa dilaporkan seperti apa bentuk bantuan ataupun donasi yang diberikan PT Taspen kepada korban gempa bumi di Mamuju? Ya, betul sekali, Hasrul dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa PT Taspen Mamuju telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan beberapa alat logistik lainnya seperti selimut, beras 5 kg, dan matras. Itu disalurkan oleh PT Taspen kepada warga yang terdampak gempa 5,8 magnitudo pada saat hari Rabu 8 Juni 2022 lalu. Dan bantuannya ini diserahkan langsung oleh Kepala PT Taspen Mamuju, Pak Simon sendiri, di mana diserahkan kepada Satgas BUMN yang dipusatkan di kantor PLN Mamuju itu sendiri. Demikian, Nasrul. Ya, jadi bentuk penyalurannya ini PT Taspen tidak langsung ke korbannya melalui BUMN atau seperti apa? Ya, betul sekali, Hasrul dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa untuk penyaluran bantuan yang disalurkan oleh PT Taspen ini dipusatkan di Satgas BUMN yang dimana dikumpulkan terlebih dahulu di posko Satgas yang dipusatkan di PLN, dan seluruh naungan ataupun perusahaan yang naungannya BUMN itu akan disalurkan ataupun dipusatkan di situ, dan di semua bantuan di drop di posko Satgas. Setelah rampung baru tim Satgas BUMN itu sendiri menyalurkan langsung ke pengungsi maupun warga yang terdampak gempa yang terjadi di beberapa hari lalu di Kabupaten Mamuju itu sendiri. Demikian, Nasrul. Tribuners, wartawan kami berhasil mewawancarai Kepala PT Taspen Mamuju terkait bantuan yang disalurkan. Berikut kutipan wawancaranya. Pak ya, ini paket Pak ya, jadi mungkin ini bagian daripada, kan kami juga sudah menyampaikan paket bantuan bedah rumah kemarin. Ada 2 rumah yang kami sudah, yang satu sudah diserahkan, satu lagi menyusul, itu nilainya kurang lebih 100 juta 2 rumah. Nah, ini paket tambahan lagi berkenan dengan yang baru saja terjadi gempa. Kami menyampaikan 4 paket yang dalam hal ini ada alat ini Pak ya, ini sama handuk dan selimut, sama beras masing-masing 5 kilo. Ya, Pak. Itu yang, Pak, mungkin ada harapannya Pak setelah penyerahan bantuan pasca gempa ini kepada Satgas dan warga di Mamuju ini Pak. Nah, harapan kami bantuan ini kan hanya dalam kondisi tanggap darurat ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini masyarakat yang merasakan langsung itu berkurang bebannya. Ya, terima kasih Hablu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita beralih ke Kabupaten Polowali Mandar, di mana puluhan pemuda di Polowali mengikuti seleksi pemuda pelopor. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Kamarudin. Ya, Kamarudin. Halo rekan Hasrul di studio. Ya, bisa dilaporkan seperti apa seleksi pemuda pelopor yang berlangsung di Kabupaten Polowali Mandar? Ya, terima kasih Hasrul di studio dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polowali Mandar menggelar seleksi pemuda pelopor tahun 2022 ini. Pasca sebelumnya 2 tahun sebelumnya kegiatan seleksi pemuda pelopor ini ditiadakan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Republik Indonesia.
sekarang baru bisa dilaksanakan kegiatan seleksi pemuda pelopor ini. Dalam kegiatan tersebut sejumlah pemuda atau puluhan pemuda, tepatnya sekitar 20 pemuda mengikuti seleksi pemuda pelopor tahun 2022 ini. Setidaknya dalam seleksi tersebut dipilih beberapa pemuda pelopor yang akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Di mana beberapa indikator yang akan dipilih dalam kepeloporan pemuda ini, yakni pemuda pelopor yang bergerak di bidang pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Selain itu ada juga pemuda pelopor yang mengikuti kegiatan seleksi pemuda ini dari yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pangan, pariwisata, dan inovasi teknologi. Untuk diketahui juga pemuda pelopor ini di Sulawesi Barat, menurut keterangan Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Sabir mengatakan bahwa untuk sementara Kabupaten Polman yang pertama kali mengadakan seleksi pemuda pelopor di tingkat kabupaten dan selanjutnya akan dibawa mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Demikian, Asrul. Ya, Kamarudin, apakah seleksi ini para pemuda ini dalam bentuk tim atau perorangan? Ya, sebagaimana keterangan dari Kepala Bidang Pemuda, yaitu Sabir, mengatakan bahwa peserta yang diundang dalam mengikuti seleksi ini dari komunitas maupun individual. Namun peserta tersebut atau pemuda yang mengikuti seleksi ini akan dipilih sesuai dengan kriteria dan kelayakan mengikuti seleksi di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, dalam seleksi tersebut beberapa indikator tadi saya jelaskan, dan untuk diketahui juga tim penyeleksi merupakan dari pemuda profesional yang bergerak di salah satu bidang kemanusiaan dan ekonomi, dan juga para alumni pemuda pelopor dan ketua pemuda pelopor Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi tim seleksi yang diadakan oleh Dispop Kabupaten Polewali Mandar. Sabir juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 orang yang akan dipilih mengikuti seleksi di tingkat provinsi nantinya. Ketiga pemuda yang berhasil diseleksi itu dia berharap bisa tembus dalam seleksi di tingkat nasional, karena beberapa tahun terakhir tepatnya di tahun 2018 dan 2019, Sabir mengungkapkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar selalu tembus di tingkat nasional, bahkan selalu masuk dalam 3 besar di tingkat nasional sebagai pemuda pelopor per tahunnya. Demikian, Hasrul. Ya, baik. Terima kasih Kamarudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi dari Kabupaten Polewali Mandar tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2022. Perbaharui terus informasi seputar Sulawesi Barat melalui Tribun Sulbar Everyday, di mana informasi akan kami sampaikan setiap harinya pukul 4 sore. Saya, Hasrul, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.